Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kursus Barbershop FDC. Kemarin ada yang udah bawa ya? Hah? Belum. Ada yang ini kemarin ada yang bawa? Udah taruh lagi. Ditaruh lagi. Berarti masa ngetrend sekarang. Oke. Ada di cara. Langsung lagi. Jadi dua. Oke, kita langsung aja dulu ya. Ya, itu alat utama seorang barber ya, paling utama, dan gunting juga ya. Nah, kedua trimmer, shaver, udah tahu? Belum shaver? Belum. Oke. Shaver itu seperti ini. Wah, bisa. Oh, sana ya. Oke. So, kalau kita Ini shaver teman-teman. Oke. Ya, untuk menghaluskan area bagian samping bawah supaya lebih clean ya, lebih bersih ya. Oke. Nah, ini trimmer teman-teman ya. Banyak merek yang direkomendasikan oleh saya, terutama merek Wall ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang low budget bisa pakai trimmer merek apa? Keme. Ini keme apa? Skeleton Yang skeleton itu 1.1. Oke, lumayan kok ini ya. Harganya terjangkau 200 atau 300. Kalau wall kan lumayan ya 1.100.000 teman-teman. Nah, ini wall juga, wall tipenya tipe senior teman-teman. Ini recommended banget kalau teman-teman mau buat gradasi tipe skin fade ya. Tipe gradasi skin fade. Karena ini sangat mudah sekali ketika kita menghilangkan line atau garis teman-teman. Sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Meskipun sebenarnya untuk ngilangin garis nggak harus ngandelin paus. Itu lagi. Meskipun memang ketika kita ngilangin garis, yang utama sih bukan ini, tapi sebenarnya skill kita ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke hair dryer ya, penting sekali hair dryer. Ada handuk, ada razor, ada gunting juga, ada water spray atau semprotan, ada sisir, ada jepitan, ada tisu leher, ada brush fade, ada sikat, ada kursi barber, cermin, ada clips ya, terus bedak, sarung tangan, dan oil blade atau minyak pelumas untuk blade atau pisau clipper. Oke teman-teman ya. Nah, yang kurang di sini hanya meja keramas atau kursi keramas ya, dan juga pemanas handuk ya, warm towel. Kalau teman-teman udah ada service warm towel, nah mau mengadakan service warm towel atau handuk hangat ya, bisa beli alatnya 1.600.000. Tapi boleh pakai ini aja ya rahasia. Apa? Rice cooker. Ya, boleh pakai Medicom, simpan di belakang barber tapi jangan dilihatin ya. Oke, jangan dilihatin nanti kayak masak nasi. Itu untuk yang low budget agar servis kita bisa bersaing dengan barber-barber yang premium pastinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya akan menerangkan tentang sejarah barbershop teman-teman. Jadi industri barbershop modern mulai berdiri sejak abad ke-20. Berarti yang disebut abad ke-20 dari 1900 sekian sampai 2000 ya, sampai sekarang itu abad 20 teman-teman ya. Di Amerika Serikat sekitar tahun 1920 teman-teman ya. Oh ya, untuk informasi aja, barbershop modern itu ketika motong rambut sudah menggunakan clipper dan blow dry atau hair dryer untuk hair stylingnya. Itu disebut barbershop modern teman-teman ya. Dan ternyata si merek yang Swall ini itu berdiri sejak tahun 1919. Jadi pas sekali ketika munculnya barbershop modern, yaitu 1920. Nah, organisasi yang terkenal pada saat itu yaitu, bahasa Inggrisnya yang kacau nih, National Association of Barber School ya.
Usaha barbershop di Amerika tumbuh pesat dikarenakan dua organisasi ini ada dua, yaitu Associated Master Barber of America. Nah, itu satu lagi ya. Jadi ini yang membuat barber di Amerika itu berkembang sangat pesat. Oke. Nah, ada yang tahu sejarah barbershop dari logonya atau dari lambangnya, lampunya, ya? Kemarin sudah sempat dijelasin beberapa ya teman-teman ya. Jadi di barbershop itu ada ada warna merah, biru, putih. Jadi teman-teman, merahnya itu adalah warna darah dan putihnya itu adalah warna kain untuk membalut luka. Ya, di mana kain itu dijemur di depan barbershop atau kliniknya, lalu tertiup angin, ya kurang lebih seperti itu. Lalu disematkanlah warna biru di tengahnya untuk melambangkan urat nadi atau vena, ya. Nah, itu versi pertama. Versi kedua itu warna birunya melambangkan saat ditemukannya benua Amerika. Itu versi kedua, ya teman-teman. Kenapa sih kok berhubungan darah dan kain pembalut luka atau kasa ya atau perban? Jadi ternyata pada zaman dahulu itu barbershop itu merangkap sebagai ahli bedah, teman-teman. Oke? Seperti cabut peluru, seperti sedot darah menggunakan lintah biasanya, oke teman-teman ya, dan lain-lain ya. Nah, sebelum barbershop itu mengambil alih pengobatan bedah gitu ya, jadi sebelumnya itu biasanya pengobatan bedah itu dilakukan oleh para pendeta yang di sana itu ya. Namun karena pengobatannya itu tidak sesuai aturan paus ya pada zaman saat itu, sehingga dibubarkan. Nah, momen itu dimanfaatkan oleh barbershop sehingga diambil alih oleh barbershop ya. Jadi yang mau membedah seperti yang tindakan operasi, cabut gigi, cabut peluru dan lain-lainnya itu dilakukan ke barbershop atau di take over oleh barbershop. Nah, untuk mulai sekarang ada pemisahan antara bedah atau medis dengan barbershop. Nah, barbershop itu ada lambang biru, medis itu sekarang tidak ada lambang warna biru, hanya warna merah dan putih. Benar nggak ya? Ketika ada ambulan warna merah putih kan, merahnya itu tanda plus ya, putihnya ya mobilnya atau warna dasarnya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi teman-teman pernah dengar istilah barberman? Pernah dengar? Ya. Oke. Jadi istilah itu kurang tepat sebenarnya. Ya, saya nggak bilang salah, tapi kurang tepat saja. Nah, karena barber itu sebenarnya sudah laki-laki, ya, dari bahasa Yunani, ya, yang artinya janggut, ya, dimana yang berjanggut laki-laki atau perempuan. Laki-laki. Jadi sebenarnya abang mengaku seorang barber itu udah cukup. Jadi apa pekerjaan kamu? Ya, gue barber, gue seorang barber. Oke teman-teman ya, gak perlu pakai tambahan men juga gak perlu. Namun silakan juga bagi teman-teman yang pakai men, saya nggak terlalu menyarankan ya, itu silakan karena istilah itu selalu berkembang setiap saat ya, selalu ada penambahan. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke head zone atau zona di kepala, teman-teman ya. Ini udah saya coret-coret teman-teman ya. Saya akan hapus saja coretannya. Oke ya. Oke. Saya akan hapus dulu. Oke, teman-teman bisa lihat gambarnya. Di situ ada area temporal, ada area contour, ya. Nah, di area temporal dan contour itu biasanya di area samping. Area temporal itu adalah samping yang bagian bawahnya. Area contour itu adalah area samping yang bagian atasnya, biasanya sampai belahan rambutnya, ya. Jadi yang melengkungnya itu adalah area contour, teman-teman ya. Nah, dan biasanya area contour itu ya untuk model-model yang umum ya,
selain undercut biasanya terlihat ada ketebalan rambut biasanya, ya. Untuk di bagian temporal biasanya lebih tipis ketimbang area kontur. Oke, jadi dibuatlah gradasi teman-teman ya. Gradasi adalah sebuah perubahan panjang rambut dari tipis ke tebal secara bertingkat tanpa terlihat adanya garis. Ya, kalau dari kamus bahasa Indonesia, gradasi itu adalah perubahan dari satu keadaan tertentu ke keadaan lainnya. Itu dari kamus bahasa Indonesia ya. Tapi saya rubah untuk segmen potong rambut ya. Jadi gradasi itu adalah perubahan panjang rambut dari tipis ke tebal secara bertingkat tanpa terlihat ada garis. Gitu. Yang dimana akan terlihat perubahan warna di situ dari warna terang ke warna gelap, teman-teman. Kenapa gelap? Karena memang rambut semakin tebal itu si kulit kepala semakin tertutupkan ya. Kulit kepala putih, rambut hitam. Awalnya putih, nah semakin ke atas itu semakin tebal. Itu kita sebutnya gradasi, teman-teman ya. Nah, gradasi itu sebenarnya saya membaginya menjadi 3, teman-teman. Pertama, tipe gradasi skin fade ya, yang artinya skin itu kulit, yang dalam bahasa Indonesianya skin itu kulit ya, fade itu memudar ya. Jadi skin fade adalah sebuah tipe gradasi yang dimulai dari titik paling tipis yaitu kulit, teman-teman ya, dan memudar ke bagian atas, teman-teman. Oke, itu kita sebutnya skin fade ya. Dan hasilnya itu gradasinya itu benar-benar super halus ya dan mulus. Tapi teman-teman, saat kita membuat skin fade, meskipun hasil potongan skin fade kita itu mulus, gradasinya sangat mantap sekali, tidak ada kesalahan. Tapi kalau pelanggannya tidak menginginkan tipe seperti itu bisa kecewa, teman-teman. Ingat ya, apalagi di Indonesia banyak sekali orang, lebih banyak gitu ya, orang yang pengen standar biasanya, nggak mau terlalu tipis ya, karena mungkin belum tahu. Nah, kita seorang barber harus bisa merekomendasikan atau mempromosikan bahwa ini skin fade ini bagus loh Pak, cocok nih di kepala Bapak. Bisa kita rekomendasikan kalau menurut kita kepalanya ini bagus nih di skin fade gitu ya. Gitu. Kalau orang yang nggak mau, jangan dipaksakan, teman-teman. Cukup standar aja atau regular saja ya tipe gradasinya. Oke, nah skin fade contohnya seperti ini. Yang ini ya. Ini hasil potong peserta, teman-teman ya. Aku jadiin sampel, teman-teman ya. Nah, skin fade menurut lokasinya, areanya ada 3 ya. Pertama itu low skin fade ya, mid skin fade atau middle skin fade atau high skin fade. Boleh disebutin skinnya, boleh juga tidak. Misalkan low fade, middle fade, high fade. Oke, itu sama saja. Atau disebut fade aja udah betul, biar nggak ribet, teman-teman ya. Nah, selanjutnya tipe gradasi yang tidak terlalu tipis kita sebutnya di sini tuh regular ya, standar. Jadi tidak terlalu tipis. Nah, tipe gradasinya seperti ini, teman-teman. Masih terlihat ada rambut. Kita bandingkan dengan skin fade, di mana sudah tidak ada hairline atau garis rambut di bagian bawah. Sudah tidak ada ya, tidak ada garis tegas karena memang habis menggunakan shaver, teman-teman ya, atau razor. Kalau ini masih terlihat garis atau garis tegas ya, teman-teman, karena di sini paling tipis itu menggunakan sepatu 1 atau setengah, teman-teman, untuk regular itu. Kalau orang yang nggak mau terlalu tipis, bisa pakai nomor 1,5 atau 2 di bagian bawah ini. Oke, dan otomatis ke bagian kontur harus menebal dong, teman-teman ya, gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu long trim, tipe gradasi long trim ya, dimana tipe gradasi ini tidak terlihat gradasinya, teman-teman ya, dan tidak terlalu tipis, teman-teman ya. Bisa disebut klasik juga bisa, teman-teman, karena yang klasik-klasik itu
tidak terlalu tipis biasanya. Oke teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ketiga gradasi ini, ketiga tipe gradasi ini bisa dikombinasikan dengan berbagai style di bagian atas teman-teman ya. Jadi ini sampingnya skin fade, bagian atasnya bisa di pompadour, bisa di French crop, bisa di side parting, bisa di swept side ya, diusap ke samping saja, bisa slick back teman-teman, bisa messy quiff atau quiff saja. Oke teman-teman, quiff itu jambul teman-teman ya. Cuman biasanya kalau quiff itu lebih modern dan lebih berantakan, lebih acak-acakan ya. Kalau pompadour dia lebih klimis teman-teman, benar-benar pakai sisir dan pomade yang apa sih, yang slick lah, itu yang licin ya, yang kelihatan benar-benar hitam. Kalau quiff jambul itu dia agak messy atau berantakan teman-teman. Jadi tipe gradasi skin fade atau regular atau long fade itu bisa dikombinasikan dengan hairstyle di bagian atas, dengan banyak hairstyle di bagian atas. Oke paham ya? Nah tipe gradasi ini setiap orang bisa berbeda teman-teman. Contoh, abang ini minta pompadour ke tukang cukur, abang ini juga minta pompadour, abang ini minta pompadour. Nah untuk tipe gradasinya atau cara nyukurnya di bagian samping itu bisa berbeda meskipun namanya sama ya. Contoh, ketika orang ini, bang saya minta pompadour ya, saya sebagai tukang cukur akan nanya ke orangnya, sampingnya mau tipis atau tidak terlalu tipis, abang sukanya tipis ya? Oke. Nah kalau kalau abangnya minta tipis dan saya tunjukin gambarnya sedang setipis itu bang, ya saya akan memberi tipe gradasi skin fade di orangnya. Oke. Lalu setelah itu saya akan membiarkan bagian poninya agak panjang dan saya akan hairstyle rambut tersebut menjadi pompadour atau kita volumekan. Nah untuk abang ini mau tipis atau tidak terlalu tipis? Tidak terlalu tipis misalkan ya, contoh ya, nggak mau terlalu tipis. Kalau tipis ya udah skin fade ya. Jadi abang ini minta pompadour tapi jangan terlalu tipis yang bagian samping. Nah saya akan memberi tipe gradasi yang tidak terlalu tipis, yaitu regular, standar ya. Biasanya paling tipis itu paling tipis satu atau setengah. Boleh nggak dua? Boleh. Paling tipis di bagian temporal itu boleh teman-teman ya. Lalu setelah dipotong bagian sampingnya, kita buat tipe gradasi yang biasa. Lalu saya akan buat volume rambut di bagian atas. Nah itu yang disebut pompadournya, bukan ketika kita motong sampingnya. Ingat teman-teman ya. Oke? Ketika kita mau memotong bagian samping, alangkah baiknya kita bertanya mau setipis apa dan mau setinggi apa di bagian samping itu. Oke? Mau minta model pompadour, mau minta model side parting, mau minta model French stroke, kita tanya sampingnya mau tipis atau tidak terlalu tipis, dan kita tanya sampingnya mau setinggi apa. Ya kita jangan dulu potong berkeliling dulu pakai nomor yang langsung tipis ya. Kita coba pakai nomor 2 dulu, setengah dulu. Gimana, cukup? Tidak. Oh cukup, jangan terlalu tipis saja. Udah nomor 2 keliling. Setelah itu overcomb. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau ternyata kurang tipis ya udah tinggal kita pakai 1 teman-teman. Oke. Nah terus setelah 1 bulan dia datang lagi minta model yang sama. Ya teman-teman bisa langsung pakai nomor 1, nggak mesti harus pakai 2 juga boleh. Ya kalau udah tangannya udah bagus, boleh langsung 1 karena dia udah pernah dipotong. Gitu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Tipe gradasi udah selesai. Pada intinya tipe gradasi itu bisa dikombinasikan dengan banyak hairstyle di bagian atas. Sampingnya skin fade, bagian atasnya bisa model spike. Sampingnya skin fade, bagian atasnya bisa di fox. Fox itu modelnya seperti spike, tapi dia lebih lancip, segitiga sirinya, ya sampai belakang. Kalau spike dia berdiri.
Ya, sampingnya bisa jadi skin fade, bagian atasnya dibelah samping. Sampingnya skin fade, bagian atasnya di pompadour, atau sampingnya regular, tipe gradasinya, bagian atasnya bisa pompadour, bisa side parting. Jadi pada intinya hairstyle itu dibentuk ketika di bagian atas, bukan ketika kita memotong bagian samping. Bagian samping itu tergantung selera dari setiap pelanggan, bisa berbeda-beda teman-teman. Oke, ketipisannya. Nah, kita lanjut. Nah, skin fade ini ada cara-caranya ya, udah kita jelaskan. Ada low fade, ada middle fade, ada high fade teman-teman. Nah, teknik memotong menggunakan gunting teman-teman sekarang ya. Ada yang punya gunting tidak? Oke, ada yang gunting mana? Oke. Boleh abang duduk dulu satu orang di sebelah sini. Boleh. Oke. Jangan dipotong kok, cuman simulasi saja. Simulasi saja teman-teman. Oke, yuk. Saya juga akan menerangkan tentang cutting line teman-teman ya. Tentang cutting line yang ini nih teman-teman. Mungkin beberapa udah saya jelaskan ya. Saya akan memberi teknik yang belum diberikan sebelumnya ya. Jadi nggak akan dipotong teman-teman. Oke. Bisa dilihat teman-teman. Jadi saya akan bikin yang namanya profil line. Tinggal misalkan seperti ini. Ini rekan sini, ya. Tuh. Udah ya. Oke. Seperti ini. Misalkan. Oke. Nah, teman-teman, contoh saya akan membuat pompadour atau quiff atau belah samping yang berbentuk poni panjang ya. Jadi saya akan mempertahankan poni ya agar tidak terlalu kepotong. Oke, paham ya? Jadi saya akan membuat garis potongan yang segitiga. Jadi nanjak teman-teman. Seperti ini. Sehingga bagian poni itu tidak terlalu pendek. Nah, caranya kita akan elevasi atau kita angkat sisir. Jadi diangkat ya. Kalau area kontur, misalkan ada rambut ke area kontur, kita miring sesuai area kontur. Koronal. Nah ini koronal, ya koronal ya. Oke. Potong. Oke. Kita lanjut ke sebelah depan. Ini boleh dibuang sebagian, boleh diangkat sebagian untuk jadi guideline atau waistline. Oke. Saya akan membuat lebih tinggi ke area depan. Oke. Pak, awas ada kamera di sana. Oke, sini. Oke, jadi teman-teman, saya akan potong. Kita angkat lagi. Yang ini boleh dibuang, teman-teman. Ini harus ke bawah sebagian. Agak nanjak, teman-teman, karena kita akan pertahankan poni ya, teman-teman ya. Angkat. Oke. Oh, saya udah bisa teknik ini. Abang udah mulai? Belum belajar. Udah belajar. Abang ini udah agak lancar belum? Oke, nah teman-teman, yang tengah tadi kita banting ke sebelah kanan, banting. Yang tengah dia udah pendek biasanya. Nah, kita akan bikin section by section, ya. Jangan terlalu banyak, kita akan bikin 1, 2, 3, 4 atau 4 kali atau 5 kali section. Kita ambil kedepankan, lalu kita elevasi. Kalau teman-teman pengen hasilnya itu disconnection atau ngegantung di bagian sampingnya ketika dibanting ke samping, maka teman-teman boleh memberikan cutting line yang square, oke, yang lurus teman-teman, sehingga kita bisa men-squarekannya dengan area yang tengah. Biasanya yang area yang tengah udah pendek kan, nah kita tinggal ikutin dan tangan kita itu lurus teman-teman. Terus ke depan juga sama. Oke. Ke
ke depan juga sama terus ya. Saya nggak potong ya teman-teman ya. Ini lagi simulasi. Oke, jadi square teman-teman ke depan terus ngikutin. Tadi kan yang bagian tengah atau profil lain kan nanjak, otomatis yang ini juga ikut nanjak teman-teman. Kita tinggal ikutin aja. Ya, ikutin guideline ini. Oke, paham ya? Oke. Seperti ini, dan yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ini banting ke sebelah sana. Tenang ya, nggak akan ngegabung kok ketika kita section, kita elevasi yang sebelah sini semua udah pendek teman-teman. Kita hanya tinggal ikutin yang sudah ada teman-teman ya, terus ke depan. Oke? Gimana? Ada yang bingung nggak? Oke, enggak ya. Malah ngacung. Nah, selanjutnya kita akan cross check teman-teman. Jangan hanya satu kali saja. Kita akan cross check apakah sudah benar naik seperti ini. Ini bagian frontal itu poninya panjang, kemudian bagian belakang itu semakin agak pendek. Cross check di sini, dan di sini. Nah, dengan cutting line yang square ya akan menghasilkan rambut yang disconnection atau yang ngegantung teman-teman. Bisa dibilang undercut lah teman-teman ya. Undercut apa coba? Potongan dalam ya. Oke teman-teman ya. Artinya itu bukan potongan bawah ya. Buktinya apa? Bahasain aja underwear apa ya. Bagian dalam ya. Oke, sorry ya, maaf ya. Disensor. Nah, kita akan ke cutting line yang selanjutnya. Selain square, ada juga yang bulat atau round. Nah, karakternya atau ketika kita ngasih cutting line yang round, yang membulat, itu hasil potongnya itu akan connected cut atau potongannya itu nyambung teman-teman. Jadi tidak ada lagi rambut yang ngegantung. Cocok untuk orang tua yang pengen terlihat rapi, cocok untuk anak-anak sekolahan yang pengen terlihat rapi. Ya, jarang sekali saya menemukan orang tua yang, atau bukan orang tua ya, ya boleh lah ya, orang berumur itu bagian atasnya itu disconnection jarang. Jadi rata-rata itu mereka bagian atas itu terkoneksi dengan bagian atas teman-teman. Oke? Gitu. Nah, ketika kita motong gradasi bagus, udah keren, fade-nya udah mantep, cutting line-nya tidak cocok dengan karakter orang tersebut, itu bisa disebut gagal teman-teman. Ya, Mas bikin gradasinya udah TOP, BGT, UMR, PCD, ABCD, berkombinasi warna mata, ya. Tapi ketika memotong rambut bagian atas, contoh pelanggannya bapak-bapak ya, abang malah memotong cutting line dengan yang square. Pas diginiin ngegantung, Pak selesai Pak. Pasti biasanya dia nggak ngomong dicukur lagi di orang lain, ya. Syukur-syukur dia ngomong ini kurang, gitu ya. Karena apa? Biasanya orang yang pengen terlihat rapi itu tidak ada rambut yang disconnection. Jadi lebih ke connected cut, potongan yang nyambung. Oke, caranya gimana? Anggap tadi saya udah bikin profil line ya, biar gak dua kali ya. Oke. Nah, untuk orang yang pengen terlihat rapi dengan poni yang seimbang, yang balance, saya tidak akan kasih nanjak teman-teman. Saya akan kasih lurus. Jadi kita akan bikin profil line dulu. Sini Mbak Nana. Oke. Lanjut. Oke. Jadi kalau untuk orang yang pengen terlihat rapi, seimbang gitu ya, biasanya orang-orang yang ngantor gitu ya, pengen terlihat rapi. Nah, habis Dari bagian apex, habis. Ini lagi. Mulai lagi. Nah, bisa lagi tuh. Oke, sip. Oke, kita angkat dari area apex. Area apex itu adalah area tertinggi di bagian kepala. Ini area frontal, ini dia area coronal. Jadi ini adalah area apa? Apex atau apex teman-teman ya, ikatan minyak bumi internasional. Gak tahu ya? Gak tahu. Oke, sorry ya. Ini garing banget ya. Oke, jadi kita angkat sekali, kita angkat ya. Nah, kita akan bikin lurus. Kita potong pura-puranya ya. Oke, teman-teman. Kita angkat.
yang ini buang, yang ini ke bawah satu, kira-kira sedikit lah ya, untuk menjadi guideline. Potong ya, angkat, ini buang, tarik, square. Kesini juga square, oke? Nah, kita akan membuat cutting line atau garis potongan yang membulat, teman-teman. Karena apa? Karena orang ini pengen rapi, nggak ada rambut yang menggantung. Caranya gimana? Tangan mulai ke arah kanan itu mulai membulat, melengkung, teman-teman ya. Patokannya yang tengah, teman-teman. Yang tengah biasanya udah pendek, biasanya gini. Kita hanya tinggal ngikutin saja. Potong, oke? Nah, ketika dipotong di area sini biasanya sudah ada patokan yang sampingnya itu seperti ini nih. Nah, mana yang akan dipotong? Coba lihat, Mas. Nah, ini yang akan dipotong, teman-teman. Nah, udah lihat kan? Krek, 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 krek. Ya, boleh dipisahkan. Oke, kita mulai lagi. Ya, patokannya yang tengah. Krek. Aman. Krek. Oke. Lanjut lagi. Krek. Krek. Oke. Sebelah kanan pun sebelah kiri sama. Nah, kalau yang tadi square kan, nah sekarang membulat ke sini. Tangan ikut membulat. Ya, jadi bukan di-squarekan lagi seperti yang tadi. Kalau di-squarekan itu menghasilkan rambut yang bergantung. Paham ya? Oke. Selanjutnya ada satu lagi yang kombinasi. Oke, jadi kombinasi itu di sini square, di sini membulat atau round. Ya, biasanya untuk rambut-rambut yang keras dan pengen rambut itu dibelah ke samping, nah perlu beban di area di salah satu sisi agar rambut itu bisa jatuh, teman-teman ya. Jadi nggak harus dibuletin, karena kalau dibuletin cutting line ya, rambutnya jigrak, pas kita belah ke samping, mau ngangkat, teman-teman. Oke, paham ya? Itu ketika salah cutting line bisa berpengaruh. Jadi teman-teman, ketika teman-teman membuat gradasi yang mulus, maka padukanlah dengan cutting line yang cocok dengan karakter rambut orang itu. Gak semua, oke, cutting line yang kombinasi dan yang membulat itu sama-sama terlihat rapi, teman-teman. Di satu sisi dia terkoneksi, ya. Nah, terlihat rapi, tapi untuk rambut yang keras, cocoknya yang kombinasi, teman-teman, agar dia punya beban untuk jatuh ke salah satu sisi, jadi tidak kemana-mana, teman-teman. Oke ya? Jadi potongan atau tipe gradasi udah bagus, cutting line bagus, dan itu menghasilkan gaya rambut yang sesuai biasanya. Ya, tapi kalau tipe gradasi udah mulus, maka cutting line-nya nggak cocok, ya itu bisa ini ya, bisa berbahaya. Nah, ini bagusnya panjangin rambut di sini. Yang saya bilang, karena kalau misalnya dipanjangin kayak gini, ya jadi bagusnya ini lebih panjang gitu ya. Di sini panjangin, nanti tuh jatuhnya ke arah sana. Ada beban ke sebelah sana. Memang ini pas dibasahin bagus. Makanya abang harus pakai pomade biar juara. Ya, oke, paham ya. Oke mas, sudah duduk ya. Nanti bayarannya dari Pak Cecep. Ada tanda tangan sama foto. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan nggak tentang cutting line atau garis potongan? Jadi pada intinya ada yang square, lurus, ada yang membulat, dan ada yang kombinasi. Itu ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan untuk cutting line. Apakah setiap cutting line harus menggunakan, harus diawali dengan guideline, atau misal kita bisa mulai dari samping dulu, gitu kan, baru ke tengah, atau harus kita di tengah dulu gitu? Jadi lebih bagus sistematis cara kerjanya kalau bisa. Dimana kalau kita udah membiasakan dari awal sistematis, itu prosesnya akan cepat kok, ya. Dan hasilnya itu benar-benar high presisi, benar-benar presisi, follow guideline, ikutin guideline-nya. Nah, ketika kita nggak punya guideline, ya,
itu istilahnya kayak gambling. Mungkin bisa ngepas, bisa juga tidak kalau menggunakan feeling, teman-teman ya. Jadi akurasinya nggak bagus, ya. Mungkin nggak akan terlihat di rambut yang panjang ketika kita pengangkatannya depan atau tinggi, misalnya ke belakang, rendah ke belakang, tinggi lagi. Mungkin nggak kelihatan di rambut yang panjang, ya. Tapi ketika pertumbuhannya setelah beberapa bulan kelihatan jelek, beda sekali. Jadi saran saya harus punya guideline, ya. Cuman cara-caranya mungkin bisa berbeda. Yang saya bilang tadi ini cara berbeda seperti yang kemarin-kemarin, ya. Tapi ketika kita motong itu nggak ada cara yang salah, nggak ada cara yang benar, teman-teman ya. Ketika kita udah nyaman dengan satu cara dan hasilnya maksimal, ya silakan. Kalau Mas udah terbiasa, teman-teman ya. Kalau saya kan biasanya gini, kalau misalnya ini mesti dulu. Kalau misalnya kan bisa di lain sini, kalau misalnya ke sini, saya biasa mulai dari sini dulu. Oke. Muter, terus ke sini, habis itu baru tengah. Nah, baru di Gak jadi masalah, tapi abang mutar ke sini, ini dikonekin berarti. Ya berarti itu untuk connected cut atau yang round. Ya. Silakan, boleh ya teman-teman ya. Gitu. Kalau yang nggak connected kan nggak mungkin muter Ya. juga kan ya. Ya. Jadi kalau untuk yang round sebenarnya boleh ya, silakan. Mau pakai cutting line-nya, pakai jepitan jari, atau sebenarnya mau diangkat pakai sisir, itu boleh. Kalau teman-teman udah terbiasa ya. Cuman untuk pengangkatan menggunakan sisir seperti ini, cara motong yang biasa dipangkas biasanya ya, itu disarankan untuk rambut yang pendek, karena rambut yang panjang ketika diangkat agak susah, kadang nggak presisi kan karena ada yang jatuh seperti itu ya. Jadi banyak sekali cara memotong rambut bagian atas ya. Yang saya sebutkan ini hanya beberapa saja, teman-teman. Dan teman-teman gak mesti harus menguasai semuanya, teman-teman. Yang saya bilang, Mas fokus satu cara tapi udah di luar kepala, teman-teman. Udah masuk ke alam bawah sadar. Jadi ketika orang motong tuh kan kadang nggak kelihatan berpikir kalau udah beberapa bulan ini. Kayak asal tapi hasilnya bagus. Nah, itu mereka udah melakukan berulang-ulang sehingga sudah masuk ke alam bawah sadar mereka. Ketika saya masukin kaos kaki, saya nggak sadar saya pakai yang mana dulu kan, karena udah terbiasa biasanya kanan dulu gitu ya, tapi nggak sadar gitu ya. Oke ya, seperti itulah ya. Oke, kita lanjut lagi ke cutting line udah, tipe gradasi udah, ini skin fade ya. Oke, teknik memotong rambut. Oh ya teman-teman, sekarang teknik memotong menggunakan gunting. Itu ada blunt cut, teknik memotong menggunakan gunting, yaitu sejajar dengan jari tangan, teman-teman. Jadi biasanya sejajar blunt cut itu, dipotong cut. Nah itu adalah blunt cut, atau kita potong lalu sejajar, itu adalah blunt cut. Nah ada yang namanya point cut ya. Jadi teknik menggunakan gunting dengan menyerongkan guntingnya. Tujuannya membuat rambut menjadi pendek dan menghasilkan tekstur alami. Ya, jadi lebih tidak rata, nggak lurus seperti blunt cut. Tujuannya supaya alami, teman-teman ya. Itu biasanya untuk model-model French crop kayak gini nih ya, supaya dia agak berantakan nih. Nah, kayak gini nih tekstur ya. Jadi di point cut tujuannya memendekin sekaligus menghasilkan tekstur alami. Nah, selanjutnya ada yang namanya deep point cut. Jadi sisir itu tegak lurus dengan rambut yang akan kita potong, teman-teman. Nah, tujuannya itu hanya membuat tekstur tanpa mengurangi panjang rambutnya. Ya, teman-teman ya. Jadi nipisin, tapi nggak pakai gunting zigzag gitu. Karena kalau pakai gunting zigzag ketika membuat teksturnya nggak benar-benar bagus, teman-teman, karena terlalu rapi. Ketika kita pakai point cut atau di point cut, kita bisa mengukur mau seberapa jaraknya. Ya, teman-teman ya. Kalau pakai gunting zigzag, dapat tekstur mungkin kurang maksimal hasilnya. Oke, paham ya? Itu. Kita lanjut lagi, teman-teman ya. Oke. Nah, nama-nama gaya rambut, hairstyle rambut ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat
Ini adalah gaya rambut pompadour, teman-teman ya. Jadi pompadour itu adalah sebuah gaya rambut dengan cara mensisir atau dengan teknik mensisir keseluruhan rambut bagian atas dibuat mengembang, teman-teman. Bisa dengan teknik mensisir, bukan teknik mencukur atau teknik memotong, teman-teman. Ya. Bahkan rambut yang nggak dipotong selama 2 bulan, misalkan abang itu bisa aja dipompadour, teman-teman, tanpa harus memotong terlebih dahulu ke barbershopnya. Namun ketika ada orang yang minta pompadour, model pompadour ke barbershop, nah kemungkinan dia pengen di pendekin. Apakah mau long trim? Jadi pengen nggak mau terlalu tipis, apakah pengen regular saja di bagian sampingnya, atau pengen skin fade seperti ini? Ini pompadour. Yang saya bilang teknik mensisir keseluruhan rambut bagian atas dibuat mengembang. Nah, pompadour itu bagian atasnya, teman-teman ya. Ini pompadour juga, cuma tipe gradasinya apa, teman-teman? Regular. Ini juga pompadour juga, tipe gradasinya apa? Long trim. Oke. Pernah dengar nggak rockabilly? Oke, pernah nggak model rambut rockabilly, teman-teman? Iya. Nggak pernah ya. Jadi tapi ada beberapa orang yang wah ini modelnya rockabilly. Oke, jadi teman-teman ya, rockabilly itu adalah genre musik di mana bagian rambutnya itu biasanya pompadour yang tinggi. Jadi rockabilly, model rockabilly. Kadang ada yang orang nggak tahu bang di rockabilly rambutnya. Nah, sebenarnya itu adalah genre musik rock, teman-teman, rockabilly. Ya, saya kurang tapi saya pernah dengar itu perpaduan antara rockabilly, rock dan hayabilly ska katanya ya. Oh, gitu. Sama halnya seperti model punk sama mohawk. Apa bedanya? Punk itu adalah genre musik. Di mana bagian rambut bagian atasnya bisa mohawk, bisa spike yang benar-benar tajam. Ya kayak ya tahun 2000-an kali ya musim kayak gitu ya. Oke teman-teman ya. Jadi kayak punk, bang model punk. Sebenarnya itu adalah genre musik punk di mana bagian rambutnya biasanya pakai model mohawk. Ya, sebenarnya model mohawk teman-teman. Ya, jadi bukan model punk teman-teman. Karena aliran musik itu tidak hanya sebatas rambut, tapi dia lebih ke pakaian juga teman-teman. Kayak rockabilly juga sama, pakai jaket kulit, celana kecil teman-teman kan? Itu kayak The Churches gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ada potongan 2 jari ya, ini yang sering kita dengar di anak-anak muda sekarang. Biasanya anak SMP, SMA, Mang, dipotong 2 jari, Mang. Mang, Morrissey, Mang. Kalau dengar nggak? Ya. Nah, kalau bapak-bapak suka gitu, Mang di Mandarin, Mang, rapi gitu. Atau Mang di stick. Pernah dengar nggak? Nah, sebenarnya itu Mandarin sama sebenarnya. Ya, cuman itu lebih ke pemotongan bagian samping, di mana orang itu pengen potongan 2 jari, ya, atau pengen potongan rendah, ya, atau low fade kalau orang yang pengen tipis. Oke, kita lanjut ke spike. Ya, spike artinya itu meruncing, ya, meruncing ke atas ya teman-teman. Nah, bagian sampingnya ya bisa pompadour, bisa skin fade, bisa regular, ya. Itu tergantung selera dari kliennya. Top knot itu artinya top itu atas, knot itu disimpul atau diikat teman-teman. Bagian sampingnya ya bisa skin fade, ya, bisa regular, gitu teman-teman. Dan top knot itu bagian atasnya harus panjang teman-teman, kayak abang itu tuh ya. Tapi abang itu lebih ke man bun teman-teman. Ya karena apa? Man itu manusia, laki-laki. Bun itu sanggul. Ya. Jadi laki-laki yang disanggul teman-teman. Itu sih ya. Oke. Gitu ya. Tapi kalau top knot itu di atas teman-teman, diikatnya. Kalau memban itu di belakang, ya, seperti si Ashraf Sinclair, almarhum. Oke, side parting itu belah samping, model French crop. Nah, model French crop sangat cocok sekali dipadukan dengan
skin fade, cocok sekali teman-teman. Meskipun kalau orang yang nggak mau terlalu tipis, boleh juga tidak skin fade juga. Oke? Kita lanjut lagi model undercut. Nah, undercut artinya potongan dalam, di mana harus ada rambut yang panjang di bagian atas yang signifikan. Perbedaannya sangat signifikan dengan bagian samping perbedaannya itu. Jadi benar-benar disconnection. Ketika Mas motong undercut dan bagian atasnya panjang, stylingnya boleh di top knot, boleh di man bun, boleh di slick back ya, hairstylenya, boleh juga di pompadour teman-teman ya, dan boleh juga di style lainnya, cuma swipe side ya, diusap ke samping juga boleh teman-teman. Oke, kita lanjut lagi model cepat ya. Kita lanjut lagi messy quiff. Messy itu berantakan, quiff itu jambul teman-teman ya, seperti ini lah teman-teman. Kita lanjut lagi ke jarhead ya. Terus fox itu semi mohawk kalau di Indonesia ya. Jadi bagian sampingnya mungkin bisa fade atau regular, namun gaya bagian atasnya dibuat meruncing ke atas dan terlihat lebih seperti segitiga teman-teman. Ya, itu model fox atau mohawk. Ya, selanjutnya mohawk. Ini mohawk skinhead bagian sampingnya. Kalau orang yang nggak mau terlalu tipis, biasa aja, regular aja. Bagian sampingnya cukup nomor 1 di bagian temporalnya. Atau kalau dia suka model suka aliran punk, bisa juga mohawknya dibotakin sampai sini. Itu juga mau tergantung selera ya teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini taper teman-teman ya. Taper gradasinya ada di bagian samping dan ada di bagian belakang. Nah, ada beberapa orang yang memasukkannya ke fade, ada orang yang taper ya taper, fade ya fade. Ya silahkan teman-teman. Tapi ketika teman-teman buat taper di bagian samping, itu bisa dikombinasikan dengan gaya rambut apapun di bagian atas. Misalkan ya, sampingnya taper, bagian atasnya belah samping boleh. Sampingnya taper, atasnya dibotakin nomor 2 misalkan, juga boleh seperti orang-orang Afrika gitu kan ya. Bagus tuh anak. Bagian atasnya diikat ya kayak abang itu, sampingnya di taper kayak pemain basket. Oke juga teman-teman ya. Jadi masuk ke salah satu tipe gradasi. Kalau saya lebih enaknya masukinnya ke fade aja teman-teman kalau taper. Kalau saya teman-teman ya, teman-teman yang lain boleh nggak setuju teman-teman ya. Yang saya bilang ada yang memasukkannya ke fade, ada yang taper ya taper, bukan skin fade ya. Silakan teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Slick back, slick itu klimis, back itu ke belakang. Oke, di sini ada manajemen barbershop. Pertama, pilih seorang barber yang andal, tukang cukur yang jago, teman-teman. Ya, kalau teman-teman sekarang belajar, ya sebulan 2 bulan kemudian pasti jago, teman-teman. Apakah mending langsung buka atau saya nunggu jago dulu? Saya takut bang. Saran saya langsung buka kalau ada modal. Dan kalau nggak ada kerjaan lagi, ya teman-teman langsung buka. Karena apa? Ketika kita membuka usaha barber, otomatis setidaknya ada motong rambut lah setiap hari itu. Benar nggak? Ketika kita sering potong rambut, skill kita akan semakin meningkat, bertambah. Feeling kita akan semakin meningkat. Mata kita akan melihat atau akan lebih tajam lagi melihat rambut yang belum rata, teman-teman ya. Karena jujur ya, yang pertama belajar mungkin belum tahu ini udah rata atau belum kan. Nah, semakin lama itu akan terasa dan semakin bisa melihat perbedaan mana yang belum rapi dan mana yang sudah rapi. Oke? Nah, apakah butuh bakat? Ya, menurut saya tidak perlu bakat. Yang jago sekarang dulunya pemula, teman-teman. Apakah saya sama? Sama. Ya, itu. Kadang ada orang yang, bang saya nggak punya bakat. Ya, kata siapa nggak punya bakat, kan belum coba ya teman-teman ya. Jadi yang sekarang ahli itu mereka karena mereka duluan belajar di tahun berapa misalkan ya. Kayak saya sekarang bisa potong rambut, bahkan bisa istilahnya berbagi dengan teman-teman ya.
Karena saya lebih duluan belajar teman-teman, tahun 2000 sekian. Nah teman-teman, ini mengawali sejarah teman-teman untuk kedepannya insya Allah sukses ya. Ya. Apakah saya sudah punya tempat seperti ini? Teman-teman, dulu saya nggak punya tempat sebagus ini. Saya cuma punya modal 1 juta dan saya alhamdulillah bisa berkembang. Karena apa? Karena fokus teman-teman. Oke, yang saya bilang kemarin mungkin ada yang pernah saya sampaikan. Ketika kita membuka usaha potong rambut, kita harus punya 3R. Ya, 3R itu pertama adalah rating, reviews, dan rekomendasi. Ya, kalau teman-teman pernah lihat rating saya di Google Map, lumayan ya. Pernah lihat rekomendasinya? Banyak. Ya, reviewnya juga banyak ya. Gitu, semuanya alhamdulillah positif teman-teman ya. Karena di zaman milenial ini orang itu kadang nggak terlalu mikirin brand, tapi lebih ke 3R itu. Ya. Kalau ada restoran yang sudah banyak ini buat ruangan senyaman mungkin. 5 menit deh ya. Oke, buat ruangan senyaman mungkin ya. Senyaman mungkin itu bukan semewah mungkin. Teman-teman harus memastikan teman-teman itu muat setidaknya 2 kursi, teman-teman, ruang tunggu, 1 kursi keramas, teman-teman ya, dan kalau perlu ada 1 buat meja kasir. Jadi 5 spot teman-teman. Kursi 2 dulu teman-teman. Harus buat apa? Agar kelihatan serius teman-teman ya. Kalau cuma 1 kayak kurang serius sih kalau menurut saya ya. Tapi teman-teman nggak mesti harus setuju ya. Karena saya dulu buka itu cuma 1 kursi. Cuman memang pas dulu saya buka kayak nggak niat gitu. Jadi saya beli kursi 1 lagi meskipun nggak dipakai ya, sebagai apa sih pemikat sini ada 2 kursi gitu. Meskipun yang nyukurnya 1 bilang aja kemana 1 lagi pulang kampung. Ya. Ya, itu aja. Jadi ketika kita rame kita bisa manggil teman kita, ayo potong tuh di sana misalkan ya, cadangan kita ya, kita punya ini apa sih kalau pemain cadangan buat paket full service ya. Jadi paket full service di mana ada keramas, ada face wash atau face spa ya, terus ada cream bath, kasih dengan harga yang lebih murah ketimbang dia ngambil satuan, paham ya? Paham nggak? Ya, jadi kayak teman-teman beli ke KFC atau McD ya. Kalau beli paket itu, misalkan paketnya 60.000, udah dapat ini, udah dapat ini, kesannya lebih murah nggak, teman-teman ya? Karena kalau beli satuan itu bisa 100.000, dengan beli paket bisa jadi 60.000. Padahal sebenarnya kita nggak butuh seperti pudingnya gitu, kita hanya butuh nasi sama ayamnya aja. Ya karena merasa murah, kita dipaksa, seakan-akan dipaksa untuk ngebeli, teman-teman paham ya? Itu salah satu strategi bisnis KFC GMX juga ya teman-teman ya. Karena lebih seperti itu. Jadi teman-teman boleh bikin paket lebih murah ya ketimbang dia ngambil satuan, paham ya? Ikuti gaya terkini pastinya, kita harus mengikuti gaya terkini dengan mengikuti berbagai macam seminar dan pelatihan. Oke teman-teman, karena ilmu tingkat dewa tidak didapat dalam 1 malam, perlu kita belajar terus-menerus ya. Oke, buah yang cepat matang, salah apa ya? Lupa lagi kemarin itu apa? Buah yang matang. Oke, betul ya. Jadi buah yang matang itu artinya akan cepat membusuk. Kita jangan merasa matang dalam diri kita, jangan merasa ahli. Teruslah merasa muda, teman-teman. Oke? Teruslah merasa mentah dalam hal ilmu. Oke, itu sih yang saya lakukan. Saya apakah merasa jago? Ya, karena sudah mengajar teman-teman, sebenarnya enggak, teman-teman. Saya juga masih terus belajar dengan mengikuti berbagai seminar. Oke, paham teman-teman ya? Saya hanya memberikan apa yang saya ketahui, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Gunakan sistem yang menarik ya, seperti pakai voucher lah 5.000 ya. Misalkan harga potongnya 30, abang bisa ngasih voucher dengan di print aja, pakai stempel, kasihnya 5.000. Boleh dikumpulin, boleh buat besok dikurangin. Jadi besok potongnya yang harusnya 30 jadi bayar 25, tapi gak ada voucher lagi kalau kayak gitu ya.
Itu ngaruh banget teman-teman. Meskipun voucher itu nggak dipakai sama dia bisa ngasih ke teman. Ya, teman-teman ya. Gitu. Meskipun dia nggak pakai, mungkin besoknya nih gue punya voucher nih, gue emang kelamaan loh. Bisa dikasih ke temannya dipotong. Gitu kan ya? Itu salah satunya. Oke, pokoknya itu yang kita gunakan manajemen barbernya teman-teman ya. Ilmu itu luas, teman-teman boleh cari-cari di internet lagi, silakan ikutin seminar-seminar bisnis. Teman-teman, apakah saya langsung bisa mendatangkan teman-teman ini karena saya nggak belajar, teman-teman? Coba dari berbagai daerah bisa datang ke sini kan? Ya. Saya belajar internet marketing. Ya, di mana? Di YouTube, teman-teman. Ya, sesekali ikut seminarnya yang gratisan. Ya, meskipun nanti pas akhirnya dikasih produk apa gitu ditawarin. Ya, jadi ikut seminar internet marketing supaya teman-teman gak hanya dipakai aja HP itu dipakai main-main saja, tapi dipakai untuk bisnis, teman-teman. Ya, siapa sangka saya yang dulunya tukang cukur biasa, alhamdulillah karena internet itu bisa membuka usaha ini, teman-teman. Ya, oke. Itu kita belum siap, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itulah, teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, siap. Kalau Jangan berat-berat ya. Saya tukang cukur. Kalau saya yang menjadi pertanyaan itu antara high fat sama undercut, apa itu sama atau? Oke, bagus ya. Jadi undercut ya dan high fit. Yang saya bilang high fit itu adalah tipe gradasi. Oke. Kalau undercut, kalau ada orang yang minta undercut, itu bagian atas itu harus panjang. Oke, teman-teman, dan harus connection. Nah, di bagian sampingnya, abang boleh regular, boleh skin fade, teman-teman. Yang jelas, abang ketika motong regular, bagian atas itu harus ngegantung disconnection. Undercut juga nggak perlu fade, botak sampai sini itu undercut, teman-teman. Botak dari sini sampai sini ke belakang itu undercut. Ada yang suka bergradasi, ada yang